Berita pilihan hari ini. Wasit lisensi FIFA dari Indonesia jelaskan kasus gol Indonesia dari Muhammad Ferrari dianulir. Hingga Indonesia gagal kuasai Asia karena VAR. Yuk dimulai. Penampilan timnas Indonesia pada babak semifinal Piala Asia U23 2024 kontra Uzbekistan mendapat sorotan berbagai pihak termasuk pandit asal Amerika Serikat Ben Griffiths. Selain itu, Ben Griffiths juga memuji kualitas lini serang Uzbekistan yang benar-benar mendominasi dan mampu mengurung lini belakang timnas Indonesia. Ben Griffiths juga menyoroti permainan Pratama Arhan. Meski cetak gol bunuh diri, namun ia menganggap timnas Indonesia lebih bisa berikan tekanan ke pertahanan Uzbekistan lewat lemparan ke dalam Arhan. Pertandingan yang berat bagi Indonesia karena mereka menghadapi tim dengan pertahanan terbaik di turnamen, ucap Ben Griffiths. Timnas Indonesia hanya benar-benar mengancam dari lemparan Arhan, yang sayangnya tidak cukup bisa dimaksimalkan. Uzbekistan benar-benar sangat bagus dalam menyerang, tambahnya. Sementara, media asal Vietnam, Soha VN, kaget timnas Indonesia U23 kalah 0-2 dari Uzbekistan U23 di semifinal Piala Asia U23 2024. Menurut media Vietnam tersebut, pasukan Garuda Muda kehilangan mimpi untuk menaklukkan Asia karena video asistan referee VAR. Benar saja, VAR bisa dikatakan menjadi salah satu penyebab timnas Indonesia U23 gagal menaklukkan Uzbekistan U23. Sebab setiap wasit utama pertandingan laga timnas Indonesia U23 versus Uzbekistan U23, Shen Yinhao dan wasit VAR Sifar Kornpoudom meninjau VAR, maka Garuda Muda selalu dirugikan. Dimulai adanya pelanggaran dan berpotensi penalti untuk timnas Indonesia U23, namun dibatalkan usai wasit Shen Yinhao memantau VAR. Gol Muhammad Ferrari yang dianulir karena usai melihat VAR, Ramadan Sananta dianggap offside. Hingga kartu merah Rizky Ridho pada menit 84. VAR menggagalkan gol Indonesia dan salah satu pemainnya dikeluarkan dari lapangan saat melawan Uzbekistan U23. Bunyi artikel yang ditulis Soha VN dalam judul tercengang gara-gara VAR. Indonesia kehilangan mimpinya menaklukkan Asia. Dikutip Selasa 30 April 2024. Mantan wasit FIFA asal Indonesia, Jimmy Napitupulu, berbicara mengenai alasan gol Muhammad Ferrari dianulir saat timnas U23 Indonesia kalah dari Uzbekistan. Ramadan Sananta memang sempat menyentuh bola sebelum si kulit bulat jatuh ke kaki Ferrari. Jimmy Napitupulu mengakui bahwa keputusan wasit benar untuk tak mengesahkan gol Muhammad Ferrari. Pasalnya menurut Jimmy, Ramadan Sananta sudah lebih dahulu berupaya untuk mengambil bola saat dalam posisi offside. Interfering with opponent ini yang dilakukan Sananta karena saat dia berada dalam posisi offside, dia berusaha memperebutkan bola, kata Jimmy. Jadi, ketika bola memantul ke Ferrari, kemudian dia cetak gol. Itu sebabnya setiap ada kejadian seperti ini, wasit tak langsung menunjuk titik tengah untuk mengesahkan gol, karena semua proses gol harus dicek. Lanjut dia. Jimmy lalu menjelaskan bahwa kamera di ruang VAR sejatinya mempunyai beragam angle sehingga bisa memastikan Sananta berada dalam posisi offside. Namun anggota komite wasit PSSI itu menjelaskan tidak semua angle kamera dapat ditampilkan di dalam lapangan permainan. Timnas Indonesia U23 bisa memanggil Elkan Bagot plus 3 pemain senior jika lolos ke Olimpiade Paris 2024. Siapa saja yang dikorbankan dan berpeluang masuk? 22 pemain U-23 termasuk 3 senior. Dalam regulasi cabang olahraga sepak bola putra Olimpiade 2024 yang diterbitkan FIFA, setiap peserta diperbolehkan mendaftarkan 22 pemain U23, termasuk 3 nama senior. Batas usia pemain U23 di Olimpiade Paris adalah kelahiran 1 Januari 2001. Maka para personil timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 masih bisa bermain di pesta olahraga multicabur tersebut. Lanjut guys. Siapa 3 pemain senior yang pantas memperkuat timnas Indonesia U23 andai melenggang ke Olimpiade Paris? Siapa menurut kalian? Komen di bawah ya kawan. Elkan Bagot berpeluang comeback. Nama-nama seperti Jay Itzes, Tom Haye, dan Ragnar Oratmangun layak untuk masuk skuad Garuda Muda di Olimpiade Paris. Namun, karena kebutuhan wingback kanan, Sandy Walsh juga perlu dipertimbangkan. Pelatih timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong, masih belum menemukan figur yang tepat untuk posisi itu. Arsitek asal Korea Selatan ini kerap memasang Rio Fahmi dan Fajar Fatur Rahman secara bergantian.
Selain itu, jika tidak dalam kondisi cedera seperti yang memaksanya absen di Piala Asia U23, Elkan Bagot berpeluang mengunci satu tempat di lini belakang timnas Indonesia U23 untuk Olimpiade Paris. Olimpiade Paris berlangsung ketika kompetisi di Eropa tengah libur dan statusnya masuk kalender FIFA, sehingga klub-klub, termasuk pemilik Jay Itzes, Tom Haye, dan Ragnar Oratmangoen wajib melepas pemainnya ke timnas Indonesia U23.